alhamdulillahnya walaupun hujan bersubi-subi. Mudah-mudahan nanti bersusul kawan-kawan kita yang masih dalam kita bermanfaat buat kita semua, apalagi juga teman-teman bisa mendapatkan berbagai inspirasi. Nah, untuk mengetahui apa saja aktivitas pengennya rekreasi, tema kita kini tutorialnya adalah soal sembako murah. Yang kedua adalah terkait dengan komunitas anggotanya. Bahkan di akhir tahun mereka akan pokok 10.000, 9 wajib 10.000. Yang sekarang dilakukan adalah akan saya pernah ke Ciroyong. Saya disangka calon ya simpan pokok cuma 1 kali, tapi simpan wajib tiap bulan. Sama soal ekonomi. Karena ternyata dapat informasi dari Kang Reda, koperasi sudah mau dibuat di Legend. Berseberangan, tapi itu saling melengkapi. Hal-hal yang memang agak problematik di lapangan dalam konteks ekonomi, karena dia tidak memahami ada semacam hibah, ada semacam subsidi, ada semacam rate-nya itu cukup tinggi. Maka bisa nggak di koperasi di mana ini kita lakukan? Kan kita semua punya anak kan ya, punya anak, bahkan mungkin yang udah punya cucu ya. Jangan sampai muncul upaya-upaya yang memang nanti akan menjebak. Aku yakin koperasi itu akan jalan kalau memang ini betul-betul, dan tidak hanya dalam konteks aktivitas. Pak Ferry senang, Bapak mah dongkap KDT kan bahkan sudah buat koperasi, dan ini saya pikir menjadi hal yang sangat penting yang perlu kita coba kuatkan ke depannya. Jadi terkait dengan konteks ini, kebetulan saya SMA Darul Hikam Dago. Saya Legend punya koperasi wadah dananan namanya. Jadi gimana caranya supaya koperasi itu hidup? Kalau disebut koperasi simpan pinjam, kan harusnya imbang ya, jadi sehat gitu. Upami Abi terpilih anggota dewan, saya akan sumbangan kapal logistik juga nggak apa-apa. Ya kita mau Tiga Magicom, kali-kali siga tiang listrik atau di luar. Orkes, haredang, Kang Ferry sukses sing jadi, manjada wajada, haredang. Hani kesini minta tolong bapaknya, si A. tahan napas. Hani saya, Hani terus, akan Hani gabung. Legend! Legend! Ya, Kang Ferry juga ada support kita. Saya ada akses di sekjen operasi di Kemenko. Itu kan kebetulan mantan bisa kita akses. Iya. Salam nggak akan. Ya, tentunya yang memang paling penting dalam 75 hari masa kampanye yang dilakukan ini, banyak hal-hal yang saya pikir ini luput dari perhatian kita semua, terutama di tingkat elit. Ternyata masyarakat betul-betul sangat mengharapkan kehadiran dari para elit, para pejabat, para incumbent, ataupun siapapun termasuk para caleg yang ada untuk memberikan satu kontribusi berarti. Saya yakin masyarakat tidak hanya dalam kontribusi logistik saja, tapi adanya perhatian yang memang dilakukan. Nah, ini kan ruang-ruang yang memang harus diberikan kepada kita semua dalam konteks memberikan pendidikan politik buat masyarakat secara lebih luas. Ini yang saya pikir luput dari perhatian kita. Ada misalnya masyarakat yang memang sangat kecewa karena yang hadir itu hanya sebatas 5 tahunan sekali misalnya, atau ada yang menyalurkan aspirasinya terkait dengan soal perekonomian, soal permodalan, soal kesehatan, soal pendidikan dan lain sebagainya. Nah, saya pikir dengan potret-potret yang ada di masyarakat ini yang juga harus dijembatani oleh siapapun nantinya yang memang menjadi anggota legislatif yang ada. Ini poin penting. Nah, dalam konteks proses demokrasi yang ada, ya kita jangan sampai juga disuguhi dengan demokrasi-demokrasi yang tidak prosedural, demokrasi-demokrasi yang tidak substansi.
mulai dari soal perselingkuhan hukum, soal-soal terkait dengan tidak sesuai dengan mekanisme konstitusi yang ada, adanya intimidasi dan hal-hal yang memang berbau hoax dan lain sebagainya. Ini memang muncul di dalam aktivitas proses ini. Yang saya pikir harus betul-betul kita coba cermati dengan lebih arif lagi ke masyarakat. Nah, oleh karena itu saya sih berharap bahwa dalam waktu beberapa hari menuju hari pemungutan suara, kita internalisasi apa yang memang terjadi di 75 hari ini untuk nanti masyarakat betul-betul bisa memilah dan memilih, yang ujung-ujungnya adalah memilih siapa yang memang terbaik, baik itu partai ataupun calegnya, termasuk juga presiden dan wakil presiden. Jadi kita berharap inilah soal cerdas politik, inilah soal pendidikan politik buat masyarakat. Saya yakin masyarakat sudah sangat cerdas, masyarakat tidak bisa diintimidasi, masyarakat tidak bisa diberikan beban-beban material yang ada, berikan ruang kepada masyarakat untuk menilai dan memilih siapa yang memang menjadi pemimpinnya. Itu yang memang saya pikir poin yang sangat prinsip dan sangat strategis dalam ruang-ruang demokrasi, sehingga demokrasi kita tidak hanya demokrasi prosedural, tapi betul-betul menjadi demokrasi yang substantif, yang betul-betul dilakukan dalam koridor konstitusi yang ada, tidak keluar konstitusi, yang betul-betul digawangi dengan aktivitas yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ya, kepada para calon anggota legislatif yang nantinya terpilih menjadi anggota legislatif, ya kita berharap bahwa tidak hanya dalam konteks kampanye mereka menyuarakan berbagai halnya dan memberikan ruang-ruang kepada masyarakat, tapi saya pikir ini seterusnya. Oleh karena itu saya sih berharap bahwa komunikasi yang intens dengan masyarakat harus terus dilakukan, tidak hanya sebatas pada ruang pemilu saja, tapi day to day-nya dalam ruang-ruang waktu-waktu yang tertentu bisa terus berkomunikasi dengan masyarakat secara lebih aktif, sehingga masyarakat sangat bisa menyalurkan aspirasinya, dan kita sebagai bagian dari jembatan bisa mewakili mereka sebagai bagian dari wakil rakyat. Jadi go ahead buat teman-teman, khususnya teman-teman Partai Perindo, caleg-caleg Partai Perindo, ayo orang bebarengan kita sikapi dan kita respon berbagai aktivitas di masyarakat, dan tentunya kalau kita sudah terpilih betul-betul kita juga harus kembali lagi kepada masyarakat untuk melantikan mereka. Ya, saya pikir kepada teman-teman yang memang sudah merasa bahwa saya, Ferry Kurnia, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam aktivitas proses pemilu ini dan sudah menjadi bagian untuk sinergitas dengan calon anggota legislatifnya, yang mudah-mudahan bisa menyalurkan hak pilihnya dengan baik, dan tentunya insya Allah kita akan bersama-sama untuk menjadi bagian dari sinergitas yang ada dalam waktu-waktu yang memang terus kita lakukan dalam aktivitas-aktivitas ke depannya. Itu menjadi poin penting.